Jadi sekali lagi yang namanya keselamatan itu adalah bukan hanya tanggung jawab pengelola bandara, tapi juga tanggung jawab bersama. Jadi sobat aviasi yang lagi menonton ini untuk sama-sama menjaga. El Podcast Bandara Kuala Beruang, ready for takeoff. Halo Sobat Aviasi, kembali lagi di episode kali ini yaitu Air Podcast Bandara Kuala Pembuang. Saya Ana Darika. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rusli. Halo Bapak. Halo. Terima kasih Bapak sudah datang di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang. Air Podcast Bandara Kuala Pembuang ini adalah merupakan akun YouTube milik pribadi Bandara Kuala Pembuang. Luar biasa. Luar biasa, Masya Allah. Nah, Pak Rusli, boleh dong kenalan sama Sobat Aviasi. Mungkin Bapak Rusli ini jabatannya apa, di mana, tempat tinggalnya sekarang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Rusli, tentu nama yang cukup simpel dan mudah dihafal. Jabatan saya saat ini adalah sebagai manajer operasi cabang Bandara Samsudin Nur atau Airnav Banjarmasin, di mana Airnav Banjarmasin itu membawahi beberapa bandara di Kalteng, termasuk Kuala Pembuang ini, dan yang lainnya ada Sampit dan Pangkalan Bun. Seperti itu. Oke, berarti Bapak dari Banjarmasin ini ya Pak ya? Betul sekali. Dari Banjarmasin. Wah, boleh dong ceritain berapa kali udah datang ke Kuala Pembuang dan bagaimana kesannya setelah sampai Kuala Pembuang? Baik, jadi kedatangan kali ini adalah yang kedua kalinya saya ke Kuala Pembuang. Yang pertama 2017. Oh, 2017. Iya, dan yang kedua saat ini. Berarti sudah dua kali ya datang? Dua kali, betul. Oke, berarti sudah ada perbedaan terkait dengan terminal yang 2017 sama yang sekarang ya Pak ya? Betul sekali, makanya pada saat kami mendarat kemarin, terus turun dari pesawat, lihat kok dulu waktu pertama kami datang ke sini itu langsung ke dekat tower gitu. Ini kok jauh dan kelihatan baru. Saya kira suatu perkembangan yang cukup lumayan lah seperti itu dalam memberikan pelayanan tentu ke warga atau masyarakat yang menggunakan jasa angkutan udara di Kuala Pembuang ini. Alhamdulillah. Ya, berarti sangat luar biasa ya terkait dengan pelayanannya. Sudah banyak perubahan yang pastinya dari 2017 sampai sekarang ya Pak ya. Betul sekali. Oke, Bapak terima kasih sebelumnya sudah mau datang di Air Podcast Bandara Kuala Pembuang. Ini sangat luar biasa buat saya dan teman-teman juga. Mungkin kita langsung ke pertanyaan aja ya Pak ya. Oke, Bapak ini kan seorang airnav ya Pak ya. Betul. Airnav. Nah, jadi teman-teman mungkin belum ada yang tahu airnav itu apa? Oh baik, ya memang airnav ini berdasarkan PP 77 2012 dibentuk dengan nama Perum, Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia. Karena namanya terlalu panjang, maka dibuatlah kayak semacam nama simpelnya, yaitu airnav. Ya, jadi kalau berdasarkan PP-nya itu namanya panjang, supaya lebih gampang pengucapannya, ada nama lainnya yaitu Airnav Indonesia. Airnav Indonesia. Betul. Oke, dan airnav ini sendiri berarti memang harus ada ya Pak di bandara. Airnav sendiri ini mungkin kayak setiap bandara itu kan pasti ada navigasi. Betul. Nah, khususnya di Kuala Pembuang sendiri ada Pak airnav? Ya, di sini pelayanannya ada. Ada. Di Kuala Pembuang itu pelayanan terkait navigasi penerbangan itu ada. Hanya personil yang definitif ditugaskan di sini untuk menatap di Kuala Pembuang ini belum ada. Jadi yang ada adalah penugasan.
Dan untuk penugasan di Kuala Pembuang ada namanya harus memenuhi standar atau rating pelayanan di Kuala Pembuang, sehingga personil kami itu juga harus ujian rating sekali dalam setahun untuk ratingnya. Terus ada ujian kesehatan, itu tergantung levelnya. Terus ada lagi kompetensi kemampuan berbahasa Inggris, itu minimal yang level 4. Dan itu dilakukan secara rutin, jadi bukan berarti sudah bekerja tidak ada lagi. Ujian itu diuji secara rutin terus menerus. Berarti dalam tiap tahunnya ya Pak ya? Kalau untuk ratingnya tiap tahun, untuk kemampuan berbahasa Inggrisnya itu 3 tahun kalau level 4, dan kalau kesehatan itu tergantung umurnya, ada yang periode 2 tahun. Oh gitu, oke. Berarti Airnav sendiri di Bandara Kuala Pembuang ini kan ada ya Pak? Ada. Terkait di Indonesia ini mungkin banyak, salah satunya kan Bapak ini kan megang di Banjarmasin juga ya Pak. Betul. Ya? Nah, untuk prosedur pelayanannya sendiri pasti tentunya berbeda ya Pak lah, di Bandara Kuala Pembuang sama di Banjarmasin. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa itu perbedaannya di Banjarmasin dan di Kuala Pembuang? Ya, jadi secara general dulu ya, bahwa Airnav Indonesia atau Perum, lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia ini sebelumnya itu merupakan cakupan fungsi daripada bandar udara. Jadi dalam bandar udara itu ada pelayanan Airnav-nya sebelum tahun 2013 lah, ya PP-nya 2012, di mana karena pelayanan Airnav ini memberikan servis kepada pengguna jasa, dalam hal ini pesawat yang beroperasi di udara, jadi mulai pesawat itu bergerak sampai pesawat itu mendarat di bandara tujuan, maka di mana pada saat itu pengelolaan jasa navigasi penerbangan ini itu bermacam-macam. Ada yang dikelola oleh Angkasa Pura I, ada yang dikelola oleh Angkasa Pura II, ada dikelola oleh kementerian, dan ada bandara-bandara khusus. Nah, karena perbedaan-perbedaan ini, di mana rangkaian layanan di udara itu satu kegiatan, maka dibentuklah Perum LPPNP ini untuk memberikan layanan navigasi penerbangan di seluruh ruang udara Indonesia. Itu. Dan untuk tipe-tipe layanan itu tentu bervariasi. Di bandara-bandara besar, katakanlah bandara-bandara utama kayak Makassar, Jakarta, itu lebih kompleks. Jadi layanannya lebih lebih sektor-sektornya lebih banyak. Nah, untuk Banjarmasin sendiri perbandingan dengan Kuala Pembuang, kalau di Banjarmasin itu memberikan pelayanan terkontrol. Jadi ruang udaranya terkontrol. Jadi dalam artian petugas di sana itu memberikan instruksi dan clearance kepada pesawat. Sementara di Kuala Pembuang ini nama pelayannya adalah AFIS, Airborne Flight Information Service, itu hanya memberikan informasi. Jadi informasi, tidak ada instruksi. Jadi pesawat yang menuju atau meninggalkan Kuala Pembuang itu hanya diberikan jasa informasi, dan tentu dengan alerting service. Alerting service ini adalah kesiagaan, seperti itu. Jadi dan untuk di Banjarmasin itu sendiri, untuk pelayanannya saat ini ada 2 unit, yaitu tower sendiri yang melayani pesawat di sekitar bandar udara, dan ada daerah pendekatan yang namanya approach, itu melayani yang ada di ruang udara yang namanya TMA, itu sampai 100 nautical mile, 150 nautical mile dari Banjarmasin. Jadi di mana pesawat di situ ada yang overflying, ada yang mulai descent, ada yang climb, seperti itu. Tentunya pasti berbeda ya Pak, karena di Banjarmasin sendiri itu kan bandara besar ya Pak ya. Sedangkan di Bandara Kuala Pembuang ini kan masih bandara kelas 2. Kelas 3, sorry. Kelas 3. Jadi kan tentunya pasti berbeda ya Pak. Untuk pelaporannya sendiri itu dengan bandara yang di Banjarmasin itu bagaimana Pak?
maksudnya pelaporan dengan komunikasi komunikasi dengan pilot. Ya itu tadi komunikasinya memang pada dasarnya sama. Pertama menggunakan bahasa Inggris, terus yang kedua menggunakan fasilitas radio ICEP yang suaranya lebih clear. Hanya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam memberikan pelayanan untuk APIS itu tidak boleh memberikan instruksi, jadi hanya informasi. Kalau di bandara kayak Bandara Samsudin Nur itu memberikan instruksi dan clearance. Jadi pesawat itu diinstruksikan untuk climb atau descend atau merubah arah ke tempat yang lain. Sementara di APIS ini itu hanya sekedar informasi. Jadi pesawatnya yang melaporkan manuvernya, pemberi pelayanan di APIS ini hanya mengikuti. Gitu. Kedatangan Pak Rusli di sini kan tentunya pasti ada dalam rangka hal-hal kegiatan. Nah, Pak Rusli datang ke Bandara Kuala Pembuang ini dalam rangka apa, Pak? Ya, jadi ini suatu kehormatan ya kami bisa hadir untuk kedua kalinya di Kuala Pembuang, apalagi diundang ya di podcastnya Kuala Pembuang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi ya buat masyarakat dan warga khususnya di Kuala Pembuang. Jadi kedatangan kami di Kuala Pembuang ini adalah terkait dengan konsep pelayanan di Kuala Pembuang nantinya, di mana rencana atau program di Airnav ada yang namanya pelayanan TIBA, Traffic Information Broadcast by Aircraft, untuk bandara-bandara dengan yang low traffic atau trafficnya sepi. Nah, kalau di Kuala Pembuang ini karena trafficnya itu pergerakannya dalam seminggu hanya 6 ya, seminggu. 6. Jadi dalam setahun itu tidak sampai 500, 300-an saja. Dan pesawat yang beroperasi artinya datang terus take off lagi, tidak pernah ketemu dua pesawat yang beroperasi di wilayah ruang udara yang berdekatan. Jadi boleh dibilang tidak ada konflik traffic. Nah, karena itu diusulkan supaya yang tadinya APIS itu dirubah menjadi TIBA. Nah, pada saat proses TIBA ini itu tidak diperlukan lagi petugas Airnav atau pemberi pelayanan di Kuala Pembuang. Jadi untuk sekitar Kuala Pembuang pesawatnya itu hanya membroadcast posisinya, sehingga apabila ada pesawat lain yang beroperasi bisa mengetahui bahwa ada pesawat dan akan melakukan avoiding atau menghindar dengan sesuai prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan. Gitu. Berarti dalam rangka ini prosedur pelayanannya bakalan nanti dari APIS ke TIBA. Betul. Nah, dari APIS ke TIBA. Tentunya nanti pasti akan berbeda ya Pak ya dengan yang sebelumnya ya. Iya. Oke Pak, terkait dengan kesepakatan dan pemahaman layanan TIBA ini berarti udah ada dong kesepakatan antara Bandara Kuala Pembuang dan Bandara Banjarmasin sendiri. Ya, jadi kedatangan kami ini karena untuk mengarah ke TIBA itu ada beberapa dokumen-dokumen yang harus dievaluasi. Dan salah satunya yaitu letter operational coordination agreement atau kesepakatan kerjasama operasi antara Perum LPPNP atau Airnav Banjarmasin dengan pengelola Bandar Udara Kuala Pembuang. Nah, dokumen-dokumen ini nantinya akan dievaluasi oleh Dirjen atau Kementerian Perhubungan, sehingga perubahan pelayanan dari APIS ke TIBA jangan sampai merubah atau mengurangi tingkat safety dari pelayanan tersebut. Jadi meskipun ada perubahan, tapi level of safety-nya tidak boleh berkurang seperti itu. Nah, dokumen-dokumen ini akan dievaluasi, salah satunya LOKA
bukan hanya loka dengan Kuala Pembuang, tapi loka dengan instansi kayak lain seperti BMKG, SAR, itu juga harus diupdate, termasuk standar operasional prosedur yang ada di kami, dan mungkin juga nanti di Kuala Pembuang akan ada juknis ke unit-unit penyelenggara. Baik, terima kasih Bapak. Untuk ketentuan penerbangan sendiri terkait dengan drone dan layang-layang itu gimana Pak? Maksudnya kan ada beberapa dampak nih pastinya kan dengan airport. Mungkin Bapak bisa jelaskan dampaknya sendiri terkait dengan drone dan layang-layang. Wah, ini yang sangat penting untuk diketahui ini. Jadi salah satu ancaman di sekitar bandar udara yaitu tentu adanya operasi layang-layang, kegiatan layang-layang, ada drone, terus mungkin penggunaan laser yang sering diarahkan ke pesawat atau pilot, seperti yang terjadi di Banjarmasin, ada beberapa kejadian, dan juga hewan liar yang memasuki daerah pergerakan. Nah, untuk operasional drone sendiri itu sudah diatur di PM47 2016 bahwa drone, untuk mengoperasikan drone di daerah terkontrol atau di kawasan KKOP ataupun 5 nautical mile di helipad itu harus ada izin dari Ditjen Perhubungan. Dan sebelum melakukan operasi diterbitkan yang namanya NOTAM, Notice to Airmen, bahwa ada kegiatan di area tersebut. Nah, ini dilakukan untuk menjaga jangan sampai terjadi insiden, karena ini akan bisa mempengaruhi kalau misalnya masuk ke pesawat atau kena engine pesawat, atau mungkin kena bagian kaca COVID dan lain sebagainya, ini akan terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, dan bisa saja yang ada di dalam pesawat ini adalah keluarga-keluarga kita yang kita cintai. Ya, jadi akan mengganggu pergerakan. Betul, sangat mengganggu. Oke, Bapak Rusli, kayaknya sudah sampai di penghujung ini. Terima kasih banyak Bapak Rusli. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan untuk Sobat Aviasi yang lagi menonton. Ya, jadi sekali lagi yang namanya keselamatan itu adalah bukan hanya tanggung jawab pengelola bandara, tapi juga tanggung jawab bersama. Jadi Sobat Aviasi yang lagi menonton ini, untuk sama-sama menjaga keamanan, keselamatan di sekitar bandar udara, khususnya penggunaan layang-layang atau drone, agar mengikuti prosedur dan mengingatkan khususnya anak-anak yang bermain layang-layang yang mungkin belum mengetahui dampaknya terhadap penerbangan, supaya dihimbau untuk tidak menggunakan di sekitar bandar udara. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Rusli. Informasi yang Bapak sampaikan sangat bermanfaat untuk saya sendiri dan Sobat Aviasi yang sedang menonton. Baik. Bapak Rusli, terima kasih banyak. Semoga Bapak sehat selalu dan Amin. bisa datang lagi ke Airportcast Bandara Kuala Pembuang, nanti bisa ngobrol santai lagi. Senang sekali bisa berkunjung ke Kuala Pembuang ini. Iya, alhamdulillah. Semoga nanti bisa berkunjung lagi ya Pak ya. Siap. Siap. Baik, Sobat Aviasi di rumah, tidak terasa kita sudah di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang sedang menonton, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share ke semua kerabat kalian. Baik, saya tutup hari ini. Terima kasih semuanya, dan salam penerbangan. Salam penerbangan. Oke, makasih banyak. Ya Pak, makasih Pak.